Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya adalah guru di SMK PGRI 5 Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya juga menjadi mahasiswi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Materi yang saya ambil adalah pencatatan dokumen transaksi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya ambil. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun kita masih Iya, Bu. daring, tetap sekolahnya harus tetap semangat belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Silakan dipimpin sama Kiki. Dipimpin Ki, berdoa. Iya, baik. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kiki telah memimpin doa kita bersama. Ya, Ibu udah ngirim link untuk daftar hadir. Silakan kalian isi daftar hadirnya ya. Linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp grup. Silakan absensi dulu di link absennya. Udah absen semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita bermain dulu sebentar, melatih fokus kalian dulu. Mainnya namanya Ibu Bilang. Jadi, setiap kali Ibu bilang pegang hidung, berarti kalian nanti pegang hidung. Kalau Ibu bilang pegang mata, berarti kalian nanti pegang mata. Ya, permainannya untuk melatih fokus kalian. Kita mulai ya. Ibu bilang pegang mata. Ibu bilang pegang mulut. Pegang tangan kanan. Ya, Ibu belum bilang Ibu bilang loh. Permainannya Ibu bilang. Setiap Ibu bilang, berarti kalian baru bisa pegang. Ibu bilang pegang telinga. Pegang tangan kiri. Iya. Bener Kiki, Andini, Gusti udah pada bagus fokus-fokusnya, yang lain masih ragu. Oke, permainannya itu aja buat ngelatih fokusnya kalian sebelum kita mulai belajar hari ini. Masih ingat gak sama materi minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Alur-alur transaksi, Bu. Ya, alur-alur transaksi. Alur-alur transaksi terbagi dua. Ada alur transaksi apa aja? Alur transaksi penjual, alur transaksi pembelian. Alur transaksi terbagi dua, yaitu alur transaksi pembelian dan penjualan.
Setiap alur transaksi harus ada SOP-nya supaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Ibu izin share dulu ya untuk materi hari ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Mata pelajarannya masih sama, administrasi transaksi dengan Ibu. Pembahasan materi hari ini adalah tentang pencatatan dokumen transaksi. Kompetensi dasarnya di 3.3 menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi. 4.3 melakukan pencatatan bukti transaksi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, 1. Menguraikan jenis dokumen transaksi secara tepat dan benar. Yang kedua, memilih bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal secara tepat dan benar. Yang ketiga, menentukan bukti transaksi internal secara tepat dan benar. Dan yang keempat, menentukan bukti transaksi eksternal secara tepat dan benar. Peta konsepnya, pencatatan dokumen transaksi. Nanti pembahasannya kita tentang jenis dokumen transaksi dan peralatan penyimpanan dokumen transaksi. Jenis dokumen transaksi nanti terbagi 2, bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Dari 2 gambar tersebut, apa yang bisa kalian amati? Jual beli, Bu. Jual beli barang. Selain Pembayar. ya, terus? Pembayaran di kasir. Terus itu dia lagi ngambil barang-barang, Bu, yang mau dia beli. Itu transaksi pembelian, Bu, dan ada seperti apa ya? Apa? Bukti transaksinya. Ya, ketika kita membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya kita, ini kan contoh gambar pertama di supermarket, membeli sesuatu yang kita butuhkan, setelah kita ambil apa yang kita butuhkan, kita kan membayar kan di kasir. Nah, ketika di kasir, kita membayar barang yang kita beli, dan setelah membayarnya itu kita kan mendapatkan barang yang kita beli dan satu lagi mendapatkan apa? Bukti transaksinya. Iya, bukti transaksinya. Setiap melakukan pembelian dan penjualan pasti adanya bukti transaksi. Bukti transaksi caranya bagaimana pencatatannya? Bagaimana kalau misalkan ada barang yang rusak atau ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, apa yang harus kita buat bukti transaksinya? Apa itu bukti transaksi? Ada yang tahu? Bukti yang harganya, bukti harga jual belinya, Bu, ada di situ. Ya, betul Bunga. Bukti transaksi itu adalah bukti tertulis atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Jadi, kita sebagai pembeli atau si penjual harus adanya bukti transaksi. Karena kenapa? Bukti transaksi itu adalah alat sah dalam melakukan pembelian dan penjualan. Ada 2 jenis bukti transaksi. Apa aja? Ada yang tahu? Transaksi internal dan transaksi eksternal. Ya, betul. Bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal itu apa? Transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Ya, betul Andini. Jadi kalau bukti transaksi internal itu cuma hanya dalam satu perusahaan itu aja, nggak berpengaruh dengan hubungannya sama pihak luar perusahaan.
Apa aja macam-macam bukti transaksi internal? Coba sebutin. Memo, Memo, Bukti kas bukti masuk, Bu. kas masuk, bukti bukti kas kas keluar, Keluar. Ya, betul. Ada memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Bukti transaksi eksternal apa? Transaksi yang terjadi antara pihak internal dengan eksternal organisasi atau perusahaan yang membutuhkan keterlibatan pihak eksternal perusahaan sebagai mitra transaksi. Ya, betul. Bukti eksternal itu malah sebaliknya ya. Kalau bukti transaksi internal cuma hanya dalam satu perusahaan, sedangkan kalau bukti transaksi eksternal itu harus dua perusahaan atau lebih. Jadi harus berhubungan sama pihak luar dari perusahaan tersebut. Macam-macam bukti transaksi eksternal apa aja? cek, Cek, finansi, kwitansi, Hmm, nota kontan, nota debit. faktur, Ya, terus apa lagi? bilet giro, Rekening koran. Ya, betul. Yang pertama ada cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut atau si pembawa cek. Cek itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada cek atas nama, ada cek atas unjuk, ada cek mundur, ada cek silang, dan ada cek kosong. Kalau cek atas nama itu apa sih? Cek yang harus diambil pakai nama kita sendiri, tapi nggak boleh diwakilin sama orang lain. Nggak Ya, boleh betul. diambil. Ya, betul, Bunga. Kalau cek atas unjuk, Cek atas unjuk itu yang bisa diwakilin, Bu, yang bisa diambil sama orang lain. kalau cek mundur, Cek mundur adalah penarikan diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. ya, betul, Mira. Kalau cek silang, Cek silang adalah cek yang diberi dua tanda silang di pojok kiri atas sehingga fungsi cek berubah menjadi not tunai atau sebagai pemindah bukuan. dan terakhir kalau cek kosong itu apa? Cek yang isinya itu tidak sesuai, jadi dananya itu nggak sesuai sama yang ada di dalam rekening giro. Ya, betul. Pinter-pinter ya, anak Ibu. Itu adalah macam-macam jenis cek. Sedangkan yang kedua itu adalah kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti adanya penerimaan uang atau pembayaran. Di kwitansi ini ada dua bagian, ada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Kalau kita membayar, berarti kita akan mendapatkan sisi sebelah mana? Sebelah kanan. Ya, sedangkan kalau sebelah kiri itu untuk apa? Sebelah Dua. kiri untuk disimpan untuk arsip. Ya, betul. Penyimpanan dokumen transaksi. Silakan kalian bisa lihat video berikut untuk penyimpanan dokumen transaksi. Penyimpanan dokumen harus rapi dan sesuai agar ketika dibutuhkan dokumen tersedia dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan atau hilang. Penyimpanan dokumen saat ini menjadi semakin canggih dan memudahkan penggunanya. Lemari arsip yang terbuat dari kayu, aluminium, dan baja tahan api menjadi salah satu peralatan penyimpanan dokumen transaksi yang biasa digunakan. Lemari arsip memiliki dua jenis, yaitu filing cabinet dan lateral filing cabinet. Peralatan penyimpan bukti transaksi ada alat-alatnya. Yang pertama ordner. Ordner itu untuk apa fungsinya? Untuk menyimpan arsip. Ya. Kalau perforator, Pembolong kertas, Bu. stapler fungsinya. Untuk menyatukan kertas. Apa perbedaan stapler sama staples?
Kalau stapler itu alatnya, kalau staples isinya. Ya, betul. Ada Snell Hector dan ada hanging folder. Hanging folder itu ada yang sisi buat memasukkan ke filing kabinet. Dan ada guide juga buat memisahkan, nanti ada bukti kas masuk dan bukti kas keluarnya nanti akan dipisahkan sama guide dan akan dimasukkan ke filing kabinetnya. Ibu sudah membuat kelompok ya. Ini ada kelompok pertama, Aden, Andini, Rini, sama Mei. Yang kelompok 2 ada Kiki, Tia, sama Vina. Kelompok 3 ada Bunga, Salwa, Leli, sama Gusti. Dan kelompok 4 ada Mira, Indah, Putri, dan Ade. Nanti kalian bisa mengunduh atau mendownload LKPD-nya di Google Classroom. Nanti bisa kalian kerjakan LKPD-nya. Setelah mengerjakan, nanti kalian silakan mengkirim lagi di Google Classroom-nya. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan di Google Meet ini. Oke, Ibu izin share dulu untuk LKPD-nya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah ada, Bu. Ya, kita materi pokok tentang pencatatan dokumen transaksi. Nama kelompoknya nanti kalian bisa tulis dan tanggalnya, tanggal hari ini hari Senin 18 Oktober 2021 ditulis ya tanggalnya. Dan nanti kalian sesuai dengan nama kelompoknya, berarti kelompok 1 mengerjakan tugas nomor 1. Di sini tugasnya kelompok nomor 1 tentang apa? Kelompok 1 tentang bukti transaksi. Bukti transaksi internal apa eksternal yang harus dibuat ini? Bukti transaksi eksternal. Ya, bukti transaksi eksternal yang harus dibuat sama Pak Teh Hendra Pratama. Silakan nanti Andini dan kelompoknya berdiskusi apa yang harus dibuat. Ya, nanti kelompok 2 Kiki ya. Iya, Bu. Yang harus dibuat bukti transaksinya silakan nanti berdiskusi. Membuat apa ini Kiki kelompok 2 dari soalnya? Ini nota debit ya, Bu? Ya, betul. Nanti silakan berdiskusi sama kelompoknya juga ya. Yang kelompok 3, Bunga. Iya, Bu. Pembahasannya tentang apa? Tentang faktur ya. Faktur penjualan. Ya, tentang faktur. Silakan kalian boleh lanjut berdiskusi di WhatsApp grupnya. Silakan untuk berdiskusi dulu sama kelompoknya masing-masing di WhatsApp grup. Ada kesulitan dalam melakukan analisisnya? Nggak ada, Bu. Sudah selesai semua? Kalau sudah, silakan kalian kirim lagi ke Google Classroom LKPD-nya. Silakan dipresentasiin. Dimulai dari kelompok 1 ya. Oke, Bu. Bentar ya, Bu.
Ibu izin nge-share ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Dini, Adem, Rini, dan Dwi Nawame akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan bersama-sama. Baik, di sini kami berdiskusi tentang bukti transaksi, yaitu bukti transaksi internal. Di sini kita buat kwitansi. Itu bukti transaksi yang dibuat oleh PT Hendra Pratama adalah bukti kwitansi. Karena PT Hendra Pratama itu menerima uang dari toko sahabat. Untuk bukti kwitansinya adalah surat adanya penerimaan uang atau pembayaran. Bukti kwitansi ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Apa ada pertanyaan untuk kelompok saya? Saya ingin bertanya, Iya, silakan. dalam bukti kwitansi ada dua bagian, sisi kanan dan sisi kiri. Jelaskan kedua bagian tersebut. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan yang kelompok 2 berikan. Tadi pertanyaannya bukti kwitansi ada dua bagian sisi kanan ya? Jelaskan. Jadi sisi kanan itu diberikan kepada orang yang membayar, sedangkan yang sisi kiri itu disimpan untuk arsip bagi yang menerima pembayarannya. Itu jawabannya. Ya, baik. Ya, selanjutnya ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kiki untuk mempresentasikan kelompok 2. Izin share ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah muncul? Sudah kelihatan. Ya, baik. Saya Gigi Lesmana, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gigi Lesmana, yaitu ada Tia Mardiana dan kemudian ada Vina Indriani. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Di sini kami dari kelompok 2 kebagian materi tentang nota debit dan nota kredit ya. Baik, bukti transaksi yang diterbitkan oleh PD Pembangunan adalah bukti transaksi nota debit. Karena nota debit dibuat oleh pembeli karena barang yang dibeli tidak sesuai pesanan dan sebagai bukti adanya pengurangan utang usaha. Setelah menerima bukti nota debit dari PD Pembangunan, Toko Hidayat mengumpulkan nota kredit untuk PD Pembangunan. Nota kredit dibuat oleh penjual yang menerima barang kembali dan sebagai bukti adanya pengurangan utang usaha. Baik, sekian. Apakah ada yang ingin bertanya atau bicara? Mau nanya dong, buat Ya, kelompok silakan boleh. dalam transaksi pembelian sama penjualan itu ketika retur yang diterbitkan pertama kali nota debit atau nota kredit? Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang diterbitkan pertama kali yaitu bukti transaksi nota debit. Karena jika ada barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan, si pembeli harus buat nota debit dahulu, lalu nanti si penjual yang akan membuat nota kreditnya. Sekian. Ya, betul. Jadi kalau nanti yang harus dibuat pertama itu adalah nota debit. Karena kenapa? Yang membuat yang pertama kan si pembeli. Jadi ketika pembeli itu menerima barangnya ada yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, jadi harus membuat nota debitnya dahulu. Oke, seperti itu. Nanti kalau udah selesai, baru nota kreditnya yang membuat adalah si penjual. Nah, sudah semua ya mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi hari ini. Silakan, Bunga. Baik, Bu. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, hasil dari diskusi hari ini bukti-bukti transaksi
harus sesuai dengan keperluan, pengeluaran, atau pemasukan perusahaan. Dan bukti transaksi disesuaikan dibuat beberapa rangkap seperti nota kontan dibuat 2 rangkap dan faktur 3 rangkap dibuat. Ya, betul. Jadi, bukti-bukti transaksi itu ada yang dibuatnya 2 rangkap seperti nota kontan, sedangkan kalau faktur dibuatnya 3 rangkap dan yang tadi Ibu bilang setiap kali ada yang rusak atau ada yang tidak sesuai dengan pesanan, berarti kita harus membuat nota debit dan nota kredit. Udah selesai semua ya. Kita beri applause semua karena nih pada bagus semua presentasinya ya. Pada pinter-pinter semua ya anak-anak Ibu nih. Nah, silakan untuk melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, Kiki silakan berikan refleksi hari ini. Ya, setelah pembelajaran hari ini, kami bisa mengetahui bukti-bukti transaksi dari bukti transaksi internal dan eksternal. Dan kami jadi tahu alat-alat untuk penyimpanan dokumen transaksi itu apa saja. Dokumen transaksi merupakan unsur pokok dalam proses akuntansi. Sebelum dibukukan, maka setiap dokumen transaksi harus dianalisis kebahasaan dan kebenarannya dahulu. Hal ini untuk menghindari kesalahan yang terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Sekian, Ibu. Ya, terima kasih Kiki sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Kita melakukan tes formatifnya menggunakan kuisis ya. Ibu kirim linknya di WhatsApp grup dan kalian bisa mengikuti tes formatifnya melalui kuisis.
selamat jadi juara pertama Kiki, kedua Andini, dan ketiga Laili. Ya, selamat Kiki jadi juara pertama, peringkatnya dipertahankan ya. Oke, udah selesai tes formatifnya, kita melakukan di kuisis. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen transaksi penjualan secara tunai. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama lagi ya. Silakan dipimpin oleh Kiki lagi, Ki. Baik, Ibu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kiki sudah memimpin doa kita bersama. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat nanti kalian. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya juga. Setiap keluar dari rumah harus menggunakan masker. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.